Ratapan 3 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian, kadang Tuhan itu perlu membawa kita itu masuk dalam kegelapan. Supaya apa? Terang Tuhan menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Jadi saya sangat percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka iseng. Ya, kalau Tuhan itu bawa kita masuk di dalam kegelapan dan Tuhan izinkan kita itu ada di lembah kekelaman, Tuhan izinkan kita itu ada di padang gurun, bukan dengan tujuan kita itu dihancurkan, bukan. Tetapi Tuhan itu mau supaya terang Tuhan yang ada pada diri saudara dan saya dapat dilihat dengan nyata. Sebab Alkitab katakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi hanya di dalam gelap saudara, kita itu dapat melihat terang itu sangat indah. Amin. Contoh, pohon Natal tidak mungkin ditaruh di tempat yang terang. Betul? Kembang api ya tidak akan pernah indah jika digunakan pada waktu siang hari. Jadi itu sebabnya saya mau katakan, hidup di dalam Tuhan harus jadi terang. Terutama apa saudara? Perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita. Amin saudara. Nah penting, sebab Alkitab katakan hidup dan mati itu dikuasai dengan lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita harus hati-hati saudara. Kita harus hati-hati. Dan kalau Tuhan izinkan kita itu masuk dalam gelap, memang supaya terang Tuhan itu jadi nyata. Tetapi kita tidak sadar, terkadang kita ngomel, kita marah. Betul saudara? Tuhan tidak mau. Kita harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Secara pikiran juga sama. Alkitab katakan, di atas segala-galanya berhati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, sebab pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, jadi hati-hati hari-hari ini. Jika Tuhan izinkan kita itu dibawa masuk dalam kegelapan, pikiran kita itu jangan konyol, pikiran kita itu jangan selalu negatif. Jangan saudara. Amin saudara. Perilaku kita juga harus kita benahi. Ya, jadi jika Tuhan izinkan kita itu di padang gurun, di lembah kekelaman, jangan salah bereaksi. Jika usaha kita itu sedang digoncang hari-hari ini, ya kita jangan menyalahkan orang lain. Ya, jika di tengah keberadaan keluarga kita ada yang sakit dan lain sebagainya, yang Tuhan mau kita harus tetap taat, kita harus tetap setia. Ya, jangan dibiasakan sungut-sungut. Tuhan memang hendak menguji kita, ya, supaya karakter kita yang tidak baik itu ditanggalkan. Amin saudara. Jadi situasi buruk pun tetaplah maju, saya mau katakan. Sebab apa? Berbicara tentang pengharapan, iman, dan kasih itu harus menjadi nyata. Dan kalau hari-hari ini seakan-akan Tuhan bawa kita masuk di dalam lembah kekelaman dan padang gurun, kita jangan hilang pengharapan. Kita jangan sampai kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab Alkitab katakan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Amin. Bila mana hari-hari ini di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita digesek, kita harus mengasihi. Kalau ada yang salah, kita harus siap untuk mengampuni. Kalau mereka tidak benar, jangan terus dihakimi. Tetapi kita harus mencoba membawa ke jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Itu saudara. Jadi sekali lagi, buatlah sinarmu bersinar terang seperti lentera di bait suci Allah yang sumbunya terus dipotong untuk dibersihkan
Agar apa? Terangnya tidak menjadi pudar. Apa yang perlu dipotong di dalam kehidupan kita? Kekecewaan, kemalasan, kecemaran, kepahitan, kebencian. Nah, itu tanggalkan, saudara. Amin. Saya berdoa melalui kebenaran firman ini kita diingatkan, ya, kadang Tuhan memang perlu membawa kita masuk dalam kegelapan supaya terang Tuhan menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati.